Pagi. Pagi. Kelasnya kotor ya pagi ini. Jadi pengen ibu Alisa pakai tadi. Tapi kayak lain kali harus tetap disiplin ya semuanya. Iya ibu. Mejanya juga dikotor, banyak bekas makanan ya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tolong ke kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Intan ibu sekarang. Oke, baik Intan, silakan. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran akan bagian kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi selanjutnya Ibu izin presensi dulu ya. Syira Amanah, Ada ibu. Al-Fadilah, ada Ibu Intan, Bagi ibu. Putri Kalista. Ibu. Berarti hari ini lengkap ya, alhamdulillah tidak ada yang sakit, bolos, dan lain-lain. Alhamdulillah ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau persepsi materi sebelumnya terlebih dahulu ya. Ada yang masih ingat tidak materi sebelumnya kita membahas apa? Tes apa ya kemarin itu? Ada yang masih ingat tidak? Oh itu tes observasi observasi bukan? Oh iya benar. Tes observasi adalah tes yang berupa hasil pengamatan pengamatan objek itu. Oke baik, terima kasih Syira. Berarti Syira sudah paham materi minggu lalu ya? Sebentar Ibu siapkan materi hari ini. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai melakukan penilaian terhadap karya fiksi. Kira-kira teman-teman pada tahu nggak nih kita mau bahas karya fiksi apa atau kita hanya membahas secara umum saja? Cerpen bukan ibu? Novel tuh? Baik, Kebanyakan. benar. Benar apa bu yang benar? Yang benar Sebentar Syira, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya Syira. Hari ini, sebenarnya jawaban Al-Fadilah dan Syira tepat, tapi kurang tepat karena hari ini kita hanya membahas secara umum saja. Oke. Selanjutnya kita akan membahas unsur intrinsik dalam karya fiksi. Sebelumnya kita sudah pernah membahas unsur intrinsik dalam karya fiksi pada materi sebelumnya. Ada yang bisa menjawab? Ada yang sudah tahu atau bisa menjawab pertanyaan saya? Apa itu unsur intrinsik? Saya Bu. Baik, silakan Kalista. Intrinsik adalah unsur yang ada di sebuah karya fiksi. Lebih ke bagian-bagian dari fiksi tersebut, misalnya cerpen, pribadi ada tema, alur, tokoh, latar, berupakan, amanat dia baca dan juga kontennya ibu. Baik, terima kasih Kalista. Oke, saya akan menjelaskan apa saja unsur intrinsik dalam karya fiksi secara umum. Yang pertama yaitu tema. Tema ini biasanya sudah dipikirkan oleh pengarang sejak awal tentang apa yang akan dia salurkan pada karya tersebut, apa yang akan dia tulis pada karya tersebut. Selanjutnya yaitu alur. Nah, alur ini ada berbagai macam. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Selanjutnya yaitu ada tokoh dan penokohan. Di sini seperti tokohnya itu bisa sebagai manusia atau hewan juga bisa menjadi tokohnya, seperti tokoh si kancil. Kalau tokoh-tokoh manusia itu seperti yang ada di novel-novel yang sering kita baca. Selanjutnya yaitu ada latar. Nah, di latar ini kita ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dan yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan oleh pengarang dalam karya fiksi itu terdapat beberapa, yaitu sudut pandang orang pertama,
Selanjutnya itu gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini seperti majas. Contohnya yaitu majas hiperbola. Ada yang tahu tidak majas hiperbola itu apa? Majas tapi lebih kan Ibu. Benar sekali Kalista, tepat sekali. Contohnya pada majas hiperbola seperti Shira itu kalau makan satu bakul dalam 2 kali makan, itu kan dilebih-lebihkan, itu termasuk contoh majas hiperbola. Selanjutnya yang terakhir yaitu konflik. Di karya fiksi yang kita temukan pasti selalu terdapat konflik di dalamnya, dan semua karya fiksi pasti terdapat konflik di dalamnya. Jadi selanjutnya yaitu kriteria utama yang dapat digunakan untuk menilai kualitas sebuah karya fiksi. Nah, kita itu dapat menilai kualitas sebuah karya fiksi itu berdasarkan 4 aspek yang terdapat pada karya tersebut. Yang pertama yaitu tema. Kita dapat menilai kualitas sebuah karya fiksinya berdasarkan tema yang dibuat oleh pengarang tersebut. Ibu izin sebentar ke belakang ya Bu. Baik, silakan Shira. Selanjutnya yang kedua, kita dapat menilai kualitas sebuah karya fiksi tersebut berdasarkan alurnya. Apabila alur yang digunakan oleh pengarang tidak sinkron, awalnya dia menggunakan awal maju dan kedua dia menggunakan awal mundur, setelahnya dia menggunakan alur campuran, itu berarti kan tidak konsisten alur yang digunakan oleh pengarang. Yang ketiga yaitu karakter. Nah, karakter ini terdapat di penokohan atau tokoh. Tokoh tersebut memiliki karakter yang bagaimana, itu dapat memengaruhi penilaian kualitas sebuah karya fiksi yang kita baca. Dan yang terakhir yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang dapat membuat kita dapat memengaruhi penilaian kualitas sebuah karya fiksi, seperti majas yang digunakan oleh pengarang. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau sudah paham semua? Tema itu Bu, misalnya Bu, temanya nih kita tuh biasanya kalau misalnya nanti Ibu pas tugas gitu, temanya tuh harusnya kayak gimana, itu nggak ada ketentuan bakal buat tema Bu. Kalau untuk tema, saya tidak memberikan ketentuan yang neko-neko ya, itu semua terserah kalian. Tapi ya setelah anak SMA, jenjang SMA ya pemikirannya masih sederajat lah ya. Jadi temanya tidak usah yang terlalu tinggi-tinggi. Selanjutnya apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Bu, kalau kan ini kan mau nilai ya Bu ya, nilai karya fiksi ya. Kalau gaya bahasanya misalnya di cerpen atau di novel itu tuh dia pakai gaya bahasanya campur-campur gitu, kadang formal, kadang informal, terus ada bahasa gaul, ada bahasa yang kita nggak mengerti, itu gimana Bu? Dikasih nilai bagus itu jelek atau ada ketentuannya? Sebenarnya untuk bahasa yang digunakan, kalau misalnya kita mau menggunakan bahasa slang atau bahasa gaul, nah itu sebaiknya diletakkan ke pembicaraan antar tokoh saja. Dan untuk yang lain-lain seperti penjelasan, itu sebaiknya tetap menggunakan bahasa baku berdasarkan kayak bahasanya yang kita gunakan sekarang. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, silakan. Kalau untuk karakter ini gimana ya Bu biar menarik? Nah, untuk karakter ini kita dapat memberikan spesifikasi. Misalnya Intan, kita jelaskan di karya kita tersebut Intan itu orangnya seperti apa, cantik jelita, imut, baik hati dan tidak sombong, atau bagaimana. Pokoknya kita juga bisa melebih-lebihkan bagaimana sosok Intan itu di dalam karya yang kita buat. Oke, paham itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi. Selanjutnya kita akan membahas relevansi pesan moral dan amanat dalam karya fiksi. Yang pertama yaitu penerapan dalam kehidupan nyata. Kadang pengarang itu menulis berdasarkan apa yang telah pengarang. Terkadang pengarang itu menulis karya sastra berdasarkan apa yang telah dia lalui, apa yang telah dia lakukan sebelumnya, apa yang telah dia alami sebelumnya. Jadi
pengarang sudah mengalaminya terlebih dahulu dan diangkatnya ke karya sastra, ditulisnya ke karya sastra. Yang kedua yaitu refleksi diri. Refleksi diri ini untuk kita meningkatkan kepercayaan diri dalam menulis karya sastra. Pengarang itu harus tetap refleksi diri, apa yang kurang terhadap dirinya atau apa yang kurang dalam kemampuannya untuk menulis karya sastra tersebut. Yang ketiga yaitu konteks sosial dan budaya. Konteks sosial dan budaya ini sangat berpengaruh terhadap karya sastra karena konteks sosial ini memengaruhi keadaan psikis pada pengarang, pada kehidupan sehari-harinya juga, serta budaya yang ada di kehidupan sehari-hari pengarang itu berpengaruh terhadap apa yang akan dia tulis di karangannya tersebut. Yang keempat yaitu peningkatan empati. Pengarang biasanya mencantumkan perasaan emosional pada tulisan-tulisan atau karya sastra tersebut, karya sastra yang dia tulis tersebut. Yang kelima yaitu motivasi dan inspirasi. Pengarang itu kan tidak akan bisa, tidak sangat susah sekali menulis atau melanjutkan cerita yang dia buat tanpa ada motivasi dan inspirasi. Bagaimana cara pengarang meningkatkan motivasi dan inspirasinya agar karangannya itu selesai? Nah, itu yang memengaruhi relevansi pesan moral dan amanat dalam karya fiksi tersebut. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu konteks universal. Nah, konteks universal ini yaitu gabungan antara aspek-aspek yang ada dalam pemengaruhan relevansi pesan moral dalam amanat karya fiksi tersebut oleh pengarang. Oke, baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Paham, Bu. Oke, baik. Untuk materi yang unsur intrinsik tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham semua? Oh iya, Bu. Kan kalau penampungan itu menurut saya sama, Bu. Baik. Terus beda penampungan itu apa, Bu? Apakah penampungan kuat atau gimana, Bu? Penokohan itu seperti watak, karakter itu berdasarkan yang dijelaskan oleh pengarang dari tokohnya, gitu. Oh, seperti itu ya, Bu. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah paham bagian unsur intrinsik? Ibu tadi Baik, kan? contoh cara membuat konflik itu gimana, Ibu? Baik, saya akan menjelaskan contoh pembuatan konflik. Nah, misal pada suatu hari, ini contoh ya. Jadi bahasanya tidak terlalu formal atau tidak terlalu sastra sekali. Misal pada siang hari di cuaca yang sangat panas, Duta menghampiri pacarnya. Ya. Pacarnya itu sedang mengerjakan tugas dan Duta menghampirinya tanpa membawakan apa-apa. Tetapi pacarnya itu mengharapkan Duta ini membawakan sesuatu untuknya untuk membangkitkan semangatnya agar tugasnya segera selesai. Dan ternyata saat Duta sampai ke kediaman pacarnya ini malah mengajak ribut karena, loh, kok kamu gak bawa apa-apa sih? Gitu kata pacarnya. Dari situ kan bisa muncul konflik dan pengarang juga bisa memperluas konfliknya agar seperti apa kelanjutannya gitu. Oke, selanjutnya adakah yang ingin ditanyakan lagi atau sudah paham? Sudah. Baik, selanjutnya mengenai kriteria utama yang dapat digunakan untuk menilai kualitas sebuah karya fiksi. Ada yang ingin tanyakan lagi? Cukup ya. Baik, Ibu rasa cukup materi kita pada pagi hari ini. Teman-teman juga sudah paham semua.
Baik, terima kasih atas perhatiannya ya semuanya. Baik Ibu. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan jelas. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.